Selesai Pilkada 27 November kemarin, orang mulai berbicara perihal kecurangan, netralitas aparat, tingkat partisipasi, dan terakhir nanti muaranya di Mahkamah Konstitusi. Kecurangan biasanya pembicaraan dari orang-orang kalah. Bahkan tim Ridho pun, pasangan yang diusung oleh hampir semua partai politik di Jakarta yang kalah telak oleh Pramrano pun berbicara kecurangan. Dan tak mengada-ada, memang ada videonya kertas suara Pramrano yang sudah tercoblos yang kabarnya membuat KPPS dipecat karena adanya kejadian itu. Pokoknya pihak yang kalah selalu fasih berbicara soal kecurangan siapapun itu. Wajar saja jika yang menang tak bicara lagi kecurangan. Buat apa juga? Bukan tak bisa berbicara kecurangan, bisa saja, tapi apa gunanya? Apa itu berarti bahwa pada dasarnya semua kontestan melakukan kecurangan? Tinggal mau atau tidak saja dibuka di hadapan publik. Entahlah, karena yang terlihat banyak mengalami kekalahan adalah PDIP, maka PDIP lah yang terlihat fasih berbicara kecurangan ini. Apalagi ada musuh abadi yang biasa dituduh, yakni Jokowi dan Parcok. Jokowi sendiri sudah membantah tuduhan itu. Kalau ada bukti silakan saja dilaporkan. Kan ada aturan atau mekanismenya. Jangan asal tuduh menuduh saja. Kira-kira begitulah tanggapan Jokowi. Kalau Parcok, siapa lagi yang dimaksud kalau bukan polisi, tak terdengar memberikan tanggapan. Terlihat kemari susah. Tak ditanggapi susah, ditanggapi juga susah. Jawa Tengah paling menjadi sorotan. Rambo versus Sambo istilahnya. Istilah yang sebetulnya tidak sebanding. Terdengar usulan dari PDIP agar kepolisian kembali di bawah TNI atau Kemendagri. Tapi Mendagrinya saat ini bukankah juga mantan seorang Kapolri? Kecurangan sebetulnya tak hanya pembicaraan pada saat setelah pencoblosan saja, tapi juga sebelum dan nanti juga di MK. Jadi ini pembicaraan di hulu dan di hilir. Apalagi MK sudah menunjuk dirinya sendiri pula tak hanya menyidangkan sengketa hasil, tapi juga sengketa proses. Maka bisa jadi penentu kemenangan atau penentu bagi pilkada suatu daerah itu sah atau tidak adalah MK. MK tak segan-segan memutuskan pilkada ulang kalau dirasa cukup bukti untuk mengulang pilkada di suatu daerah itu. MK juga bermain di hulu dan di hilir sejak awal. Prabowo Gibran saja hampir dikalahkan oleh putusan MK. Kalau saja Ketua MK Soehartoyo memilih seperti hakim lainnya yang memilih dissenting opinion, maka Prabowo Gibran yang menang telak seketika bisa kalah atau didiskualifikasi. Jadi kemenangan Prabowo Gibran itu ada juga jasa Ketua MK Hartoyo di dalamnya. Jadi tak bisa main-main juga bagi yang sudah menang saat ini. Harus dipastikan betul tak ada gugatan lagi ke MK. Jika ada, mohon bersabar dan tunjuklah pengacara yang agak hebat agar kemenangan tak dilarikan oleh para tikus di jalanan. Soal netralitas aparat bukanlah sekedar pembicaraan yang kalah dan menang petahana atau bukan petahana, tapi pembicaraan yang meluas, menagih netralitas aparat, menagih yang tak bisa lunas. Kadang oknum aparat itu sendiri yang melibatkan dirinya, tak hanya bagi petahana, tapi juga bukan petahana. Aparat bukan mereka yang buta politik, kadang mereka bisa lebih politisi pula dari politisi itu sendiri. Lagian siapa pula yang bisa benar-benar netral dalam kontestasi yang seperti ini? Aturan juga tak terlalu tegas memberi sanksi yang terlibat, termasuk bagi seorang presiden. Presiden dituntut netral, tapi aturan yang bisa memaksa presiden untuk netral itu tak ada. Apalagi presiden adalah jabatan politik, ketum parpol misalnya, diperoleh justru karena ketidaknetralan. Loyalitas partai berakhir saat berhadapan dengan loyalitas negara. Tapi ini kontestasi bukan soal loyalitas. Tetap saja tak bisa dimaklumi secara etika. Etika kalau tanpa aturan bagaimana bisa? Etika akan jadi penilaian masing-masing saja. Kalau presiden dari pihak kita akan boleh, tapi kalau tidak, ya tidak boleh. Mirip soal kecurangan tadi, sedang kalah atau sedang menangkah kita. Pembicaraan menarik setelah pencoblosan sebetulnya adalah soal tingkat partisipasi. Ini pembicaraan yang paling tak berisiko dan tak terkait menang dan kalah.
mau tinggi atau rendah tingkat partisipasi, tetap saja tak berpengaruh bagi hasil. Yang menang adalah yang tak memilih. Pernyataan ini terdengar gagah tapi tak punya nilai apa-apa. Tingkat partisipasi tinggi atau rendah, tak jelas juga pihak mana yang harus dipuji dan disalahkan. Memilih adalah hak bukan kewajiban. Itu pula kabarnya alasan MK menolak kotak tersendiri untuk yang golput. Tingkat partisipasi pilkada di Jakarta saat ini paling rendah, hampir saja tembus 50% atau separuhnya. Berarti semakin melek orang terhadap informasi, tak menjamin tingkat partisipasi akan tinggi. Karena kandidat tak ada yang dikehendaki, tak bisa begitu juga. Mungkin yang berbicara itu pendukung Anies Baswedan, tapi Anies kan dukung Pramrano. Apa dukungan Anies tak berarti? Tidak juga. Kalau tingkat partisipasi tinggi, bisa jadi Ridho menang. Tak bisa juga begitu. Yang tak memilih kemarin, tak semua juga akan memilih Ridho. Jadi ini diskusi paling asik karena tak ada yang benar dan salah dan tak pula mengubah hasil.